Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Salam sukacita bagi kita, salam sehat, salam jumpa kembali dalam renungan harian yang senantiasa menyapa kita. Di hari ini kami berharap Bapak Ibu dan saudara-saudari senantiasa dalam keadaan baik. Sebelum kita mendengar renungan untuk hari ini, marilah kita mengawalinya di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sumber kehidupan kami. Terima kasih untuk kehidupan ini. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami di hari ini. Kami boleh sambut di dalam sukacita, kesehatan, dan penuh pengharapan. Di hari ini kami mau bersekutu bersama dengan Tuhan melalui ayat renungan ini. Berkati kami dan berkati firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ayat renungan untuk kita di hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 51, ayatnya yang ketiga. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus, siapakah di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa dalam kehidupannya? Selama hidup di dunia ini, siapakah di antara kita yang perilakunya dan cara hidupnya tidak pernah melanggar ketetapan Tuhan? Atau siapakah di antara kita yang selama hidupnya tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain, kata-kata yang melanggar kehendak Tuhan, atau kata-kata yang bisa merusakkan tatanan yang baik di tengah-tengah kehidupannya? Selama kita tinggal di dunia ini, kita sadari atau tidak, kita pasti pernah melakukan dosa. Selama kita tinggal di dunia ini, kita sadari atau tidak, hidup kita pasti pernah melanggar ketetapan Tuhan. Selama tinggal di dunia ini dan selama kita hidup di dunia ini, kita sadari atau tidak, pasti mulut kita pernah berucap sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, tentang perilaku dan cara hidup yang melakukan dosa, ada banyak respon, ada banyak cara orang untuk menanggapinya. Di tengah-tengah kehidupan ini, ada banyak orang merasa tidak berdosa sehingga menjadi hakim terhadap sesamanya. Ada banyak orang merasa dirinya yang paling suci sehingga punya hak untuk menganggap orang lain paling berdosa. Dirinya seolah-olah tidak pernah melakukan dosa dan orang lain seolah-olah menjadi pendosa paling besar di tengah-tengah kehidupannya. Di sisi lain, ada orang ketika melakukan kesalahan dan dosa, dia kemudian merasa menjadi sangat terpuruk. Dia merasa menjadi manusia yang paling tidak berharga dan paling tidak berdaya. Dia lemah, dia sedih, dia kecewa atas kehidupannya karena dia melakukan dosa dan hidupnya telah melakukan pelanggaran atas perintah dan ketetapan Tuhan. Lalu di sisi lain, ada juga orang merasa biasa saja dan merasa bahagia saja ketika sudah melakukan dosa di dalam kehidupannya. Hal ini muncul mungkin sebagai respon karena hal-hal yang dia lakukan itu sudah menjadi cara hidup dan menjadi kebiasaannya di tengah-tengah kehidupannya. Firman Tuhan hari ini adalah seruan permohonan dari seorang Daud yang meminta kepada Tuhan untuk Tuhan mengasihi dia, untuk Tuhan mengampuni dosanya, untuk Tuhan menghapus pelanggarannya. Karena Daud merasa
Dosa yang dia lakukan itu menjadikan dia lemah. Dosa yang dia lakukan itu membuat dia menderita. Dosa yang dia lakukan itu membuat dia kecewa atas dirinya sendiri. Itu sebabnya dia datang kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Mengapa permohonan ini muncul dari seorang Daud? Karena kehidupannya yang melanggar firman Tuhan itu. Karena kehidupannya yang melakukan dosa di hadapan Tuhan itu. Benar-benar meremukkan tulang Daud. Dia merasa tidak berdaya. Dia merasa menderita. Dia kecewa atas kehidupannya. Ketika dia mencoba untuk bersembunyi dari hadapan Tuhan, dia merasa bayangannya senantiasa mengejar dia. Bayangannya menakut-nakuti dia. Itu sebabnya dia datang dengan kerendahan hati ke hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan atas dosa dan pelanggaran yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Dari cara Daud menanggapi dosanya itu kita mau belajar, Bapak Ibu. Apakah aku merasa takut dan merasa menderita atas dosa yang kulakukan? Ataukah aku merasa bahagia dan biasa saja ketika aku bisa menutupi dosa-dosaku? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, mungkin di hadapan manusia, di hadapan sesama, di hadapan keluarga, kita bisa menutupi dosa kita, tapi tidak untuk Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan menilik, Tuhan mengetahui segala hal di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah setiap orang merasa menderita ketika dia melakukan dosa. Dan jangan merasa bangga dan berbahagia ketika menang dalam keberdosaan. Merasa menderitalah, merasa kecewalah, merasa tersiksalah ketika kita menyembunyikan dosa besar di hadapan Tuhan. Merasa menjadi kecewa atas dirilah ketika kita menyakiti kehidupan orang lain dan dengan sengaja melakukan sesuatu yang melanggar ketetapan Tuhan. Jangan berbahagia ketika kita berdosa. Jangan merasa berbangga hati ketika kita mampu menyakiti. Jangan merasa menjadi menang ketika kita bisa menutupi banyak dosa di hadapan sesama kita. Tapi datanglah ke hadapan Tuhan. Di dalam Dia pengampunan ada bagi kita. Mari meminta kepada Tuhan sama seperti seruan Daud hari ini. Kasihanilah aku Tuhan. Hapuskanlah dosa dan pelanggaranku menurut kasih setia dan rahmat Tuhan yang besar bagi kita. Tuhan adalah pengasih bagi kita, dan Dia tidak akan pulangkan, Dia tidak akan tinggalkan, dan Dia tidak akan tolak setiap orang yang datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati memohon pengampunan dosa. Di hadapan Tuhan, mari kita meminta pengampunan. Mungkin kita telah merasa lepas ketika kita bisa menyembunyikan dari hadapan manusia. Tapi hari ini firman Tuhan memanggil setiap orang di antara kita. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, maka mari datang kepada Dia. Kita meminta pengampunan atas setiap dosa yang kita lakukan, pelanggaran yang kita lakukan, dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran berharga dari firman-Mu hari ini. Di tengah-tengah kehidupan ini, memang sebagai manusia, kadang sengaja tidak sengaja kami melakukan dosa dan melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Jadikan kami seperti Daud, yang menderita oleh karena dosa, yang merasa tersisa ketika melakukan pelanggaran Tuhan. Supaya kami senantiasa berusaha menjauhkan diri kami dari kehidupan yang tidak berkenaan di hadapan Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, jangan biarkan seorang pun di antara kami berbangga hati atas dosa yang dia lakukan, merasa menang atas pelanggaran yang dilakukan, dan merasa menjadi luar biasa atas perilaku yang menyakiti orang lain yang kami lakukan. Tapi ajari kami
supaya kehidupan kami senantiasa melakukan kehendak Tuhan, hidup seturut ketetapan Tuhan, dan hidup seturut dengan perintah Tuhan, supaya kami menjadi berkat bagi dunia ini, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati kami dan seluruh jemaat Tuhan hari ini dalam setiap aktivitas dan tugas-tugas kami. Jauhkan kami dari kecelakaan, jauhkan kami dari mara bahaya, tapi biarlah keselamatan daripadamu memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selamat melakukan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom.